digang berkena effortnya dari arah seorang Yuka yang akan jadi follow up juga nampaknya oleh seorang Liquid yang mencari juga knockdown yang akan Evo terbuka sudah posisi dari arah seorang Microboy akan coba langsung di-push nampaknya dengan berganti dengan weapon yang menggunakan effortnya Liquid mencari gerak-gerik dan masih bermain di arah bagian tebing di follow up juga dan knockdown akhirnya didapatkan oleh seorang Liquid. Yes, diambil begitu saja ketemu sama mantan, disakitin dan langsung di-knock untuk seorang Microboy-nya. Kalau datang sedikit terlambat untuk kali ini dari Bigetron juga sudah mulai melakukan regroup dan Microboy seperti bakal langsung dipulangkan karena lobby bakal dicari oleh seorang Luxi, dicari ke arah bawah dan menjadi poin tambahan kembali untuk Red Aliens. 2 elimination dikumpulkan oleh BTR di menit ke-10. Betul, dan juga nampaknya masih di posisi yang sama. KF semakin terjepit lagi dengan adanya vehicle untuk didirikan sebuah obstacle, tapi vehicle tersebut masih bisa membahayakan juga posisi dari arah seorang KF, bahkan Liquid dengan sigapnya mencari posisi dari seorang KF, tapi KF hati-hati belum aware juga dan granat yang berarti bisa menumbangkan player yang ketiga bahkan sekarang dan Evolve hanya menyisakan last man standing mereka itu dari arah seorang Laser nampaknya. Betul, apakah akan menjadi Laser Esport kali ini bakal 1v1 situation bertemu dengan seorang Zuxi, bakal ada close combat kali ini Laser tumbang. Satu di takedown headshot tadi bertukar kepala dari seorang Zuxi dan kali ini hanya menyisakan 3 pemain dari tim Bigetron, tapi lihat HP yang begitu mengenaskan dirasakan oleh seorang Laser dan Yuhai. Memasak granat yang berikutnya dilemparkan langsung menuju ke arah pemain-pemain dari tim Evolve meledak di bagian udara, ternyata terlalu lama untuk memasak granatnya, tapi percobaan yang berikutnya langsung dilakukan oleh Yuhai. Kali ini dilemparkan lurus ke depan sana akan segera meretup dan lagi-lagi masih belum bisa memulangkan Evolve secara utuh ke arah lobby, tapi dari arah bawah akan ada sebuah backstep yang dilakukan oleh seorang Luxi. Datang tiba-tiba menembak dari bagian belakang dan rata sudah Bigetron. Benar-benar menjinakkan harimau di game yang terakhir. Ya betul banget dan tiba-tiba Evolve juga langsung dipukul mundur posisinya menjadi tim yang pertama dropping out too early di game kita yang terakhir, bahkan sekarang dari arah tim RRQ pun semakin terkikis lagi pelayaran RPK tertangkap dari arah ke seorang K-Mine yang dia menaiki satu buah atap yang buka vision lebih jelas lagi pastinya, dan Dewa United dan juga Boom masih berjuang untuk bisa menembus circle di kita yang kedua. Yap, betul. Ada sebuah surprise yang terjadi. Kalau tadi kita ngelihat Bigetron nge-surprisein Evos, kali ini kita ngelihat BNW yang ngasih surprise ke arah RRQ, di mana RRQ langsung kehilangan satu anggota mereka. Instant valid, no debat, knock end dengan cepat ke arah Nirpeko. Yes, betul banget dan kita masih bisa melihat juga pergerakan yang dibangun oleh tim RRQ juga. Mereka berusaha untuk membangun momentumnya juga dengan scouting terlebih dahulu, berusaha untuk mencari gerak-gerik dari arah tim Scarlet Gaming yang masih berada di bagian lower ground, tapi nampaknya pergerakan dari arah Scarlet itu semakin menjauhi posisi dari arah tim RRQ karena mungkin circle juga sudah mulai semakin menyempit lagi dan akan semakin optimis lagi mengarah ke arah bagian main island. Betul, menuju ke pulau utama dari Irangel dan tembakan zoning out dari arah Asa supaya Scarlet tidak bergerak ke arah mereka. Masih ada 15 tim karena baru Evos yang dipulangkan ke bagian lobby dan ini dia bagian rumah 12 yang akan menumpuk 2 tim, Geekfam dan juga Alter Ego. 2 pemain langsung memberikan follow up-nya kembali melakukan regroup dan Potato juga bakal datang. Diterabas langsung sedikit berhentikan atau memberikan tembakan untuk menghentikan langkah dari arah tim Alter Ego. Yes, betul banget dan tadi ada timing kill dari seorang Katao yang hampir melakukan seorang Ponpi, tapi nampaknya lihat Katao mengokang granat. Dia tahu letak pasti dari seorang Ponpi dilontarkan bertukar granat, tapi granatnya masih miss, belum bisa kedokter, tapi malah Fnatic. What? Fnatic terlalu lama mengokang granat yang membuat kerugian untuk timnya sendiri. Betul, dan ada flank dari seorang Toms mengambil bagian belakang dari Alter Ego, membuat mereka tidak fokus ke arah depan karena ada gangguan dari bagian belakang. Sebuah flank yang membuat Alter Ego betul-betul kocar-kacir, memaksa Ponpit masuk ke bagian dalam dari rumah, bakal ada close combat. Masuk sudah ke sebuah ruangan, tapi ternyata dari arah Geekfam lebih memilih keluar dari bagian rumah menunggu follow up dari bagian luar, tapi ternyata Katao yang bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Double pick, sandwich position dan sebuah front shoot yang begitu perfect timingnya. Geekfam rontok satu persatu ini. Ya, dan hanya misalkan 2 player aktifnya aja dari arah Catalyst dan juga Tom yang masih bisa bertahan, bahkan GD akan join the fight juga menjadi third party kali ini, padahal fight antara AE dan juga Geek belum kelar, belum usai, bahkan Ponpit terjepit juga dan GD akhirnya membuka tembakannya juga ke arah tim Alter Ego kali ini. Betul, tadi Nichil mendapatkan satu pemain dari tim Alter Ego dan Catalyst hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk memberikan tembakan dari bagian dalam sebuah rumah. Bahkan Toms gak berani berbuat dan bergerak banyak lagi karena dia tahu dari arah belakang mereka ada GD yang sudah mulai mendekat, ada lemparan granat juga ditukar ke beberapa rumah dan ada smoke yang begitu tebal. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 smoke yang sudah terpop out di arah bagian rumah 12 ini. Wow, dan nampaknya dari arah GD akan semakin lebih komit lagi untuk bisa memberikan pressure-nya lagi ke arah tim Alter Ego dan juga ke arah tim Geek yang masih tersisa, dan dari arah Boom sudah mulai nge-flank juga karena bagian belakang berusaha untuk menjaga area backline dari arah tim Alter Ego, berusaha untuk ke backstep nampaknya, tapi Circle akan semakin menyulitkan lagi untuk tim-tim mereka bisa menguasai area-area yang ada karena udah semakin minim lagi compound yang bisa mereka mainkan hingga di Circle kali ini. Yes, dan tadi upayanya sukses ternyata dari Onyx untuk zoning out Bonafide supaya nggak ke arah compound mereka. Bonafide bergerak ke arah lain, mereka mengamankan bagian rumah roti yang cukup dekat dengan Bigetron untuk sementara ini, dan Ion datang dari bagian farm, harusnya mereka bakal bertemu dengan tim BNW. Kayaknya Ion bakal bergerak antara Ion ngambil tebing-tebing dekat BTR atau Ion bakal mendekat menuju ke arah tim BNW. Kalau sampai Ion ke arah BNW bakal ke sandwich karena gue yakin SG juga punya pemikiran yang sama. Iya betul, karena dari SG juga tepat di belakang dari arah tim BNW, tapi kita akan fokus kembali dari arah fight yang terjadi di mana Potato akan mengejar terus step dan Catalyst terlihat pergerakan begitu bebas dibangun, tapi dari Molotov langsung digerebek dengan 2 pick, triple pick, bahkan dilakukan oleh tim Alter Ego yang berhasil bisa memangkas lagi player dari arah tim bahkan granat. Boom!
dengan granat yang berusaha untuk memporak-porandakan defensive line dari arah tim Alter Ego. Dan itu hampir loh, Win. Kalau misalkan tadi AE-nya dempet, Dempet. granat dari Booms bisa buy one get three. 4 orang bisa langsung rata, bahkan bisa langsung memulangkan Alter Ego ke arah lobby. Betul-betul setuju banget, dan sekarang dari arah Boom juga nampaknya akan semakin lebih pede lagi untuk bisa memangkas abis lagi player dari arah tim Alter Ego, walaupun di arah bagian luar lainnya NFT pun juga sedang fight dengan arah tim Ion kali ini. Yes, dan gua suka dengan keputusan dari seorang Toms, lebih memilih untuk semakin mendekat ke arah circle dibandingkan dia nahan, tapi Ion bakal tabrak pertukaran NFT kali ini hanya mendapatkan sebuah broken check, 2 orang tertackle, 3 orang tertackle, tinggal menyisakan seorang Miseri yang tersisa seorang diri menghadapi 2 pemain dari tim NFT, bahkan ternyata 1 pemain, dan itu dia Batman keluar di waktu yang tepat. Ion dipulangkan ke arah lobby, NFT menambah pun di elimination mereka, dan Alter Ego mendekat pertukaran Toms bakal dilakukan kali ini through the smoke, dan rata sudah. Alter Ego benar-benar mencari mangsa yang tersisa. Wow, itu benar-benar dikejar banget sama tim Alter Ego, berusaha untuk mendapatkan player terakhir dari arah Geek. Mereka tidak ingin menyisakan player aktif untuk tim Geek kali ini, dan nampaknya dari arah tim RRQ juga masih cukup nyaman. Mereka punya lengkungan, mereka bisa amankan lengkungan tersebut, dan kali ini posisi yang cukup terbuka harus dirasakan juga oleh tim V365. Mereka harus bisa menjaga momentum mereka, ritme mereka, dan rotasi juga nampaknya akan segera dibangun oleh berbagai tim yang berbeda. Lihat udah mulai chaos banget, kanan kiri banyak banget tim-tim yang berusaha untuk kekat rotasi dari tim-tim yang berusaha untuk masuk ke arah bagian circle-nya. Yap, betul. Semua sudah semakin dipres dan dipaksa untuk masuk ke dalam zona. GD sedang melakukan fight bersama dengan tim Alter Ego karena memang jarak mereka tidak terlalu jauh, sementara DG berperang dengan Bumi Sport Ken berhasil mereka take down, dan Lotus High Toss momentumnya tidak terlalu tepat karena tembakan dari depan mampu untuk menumbangkan 1 anggota SG yang ada di arah bawah. Betul, dan nampaknya juga Super Una semakin terpojok dengan adanya gempuran dari arah tim Genesis. Dogma Proning dilakukan, tapi Una Pixel SP cukup low dan berhasil bisa take down juga akhirnya oleh tim Genesis. Dogma dan Alter Ego semakin terpangkas lagi player 1 demi 1, bahkan dari arah tim Sky Gaming pun terjepit angle-nya dari arah tim V365. Ciel melihat kendaraan ada bagi di sana, berusaha untuk menggunakan dapat dengan M24-nya headshot, 1 tapping berarti bisa mendapatkan knockdown-nya tadi karena tim V365. Out of nowhere tadi Flux tiba-tiba melihat posisi dari seorang Chill. 1 tumbang tapi masih bisa diselamatkan karena masih ada obstacle yang bisa menyelamatkan posisi mereka sementara ini. Namun dari arah lain, dari arah SG masih ngotot untuk mendapatkan seorang Hades yang ada di balik sebuah pohon. Wow, finishing point yang luar biasa pakai flick shot dari arah seorang Flux, berusaha untuk mendapatkan lagi targetnya, walaupun Chill tetap down dengan laser ini membuat kesempatan semakin terbuka lagi untuk tim BNW, bahkan cukup low juga pixel XP dari arah seorang Ken kali ini. Betul, cuma sayang banget tadi harus reload jadi nggak clear untuk 1 amunisi dari arah senjatanya. Tadi masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown-nya ke arah lawan yang dia incar. Dan di bagian lain yang sudah semakin dekat, ada BNW yang mendekat menuju ke arah Skyless, tapi belum ada perang di antara mereka. Flux melihat 1 orang di bagian depan sana menembak menuju ke arah seorang Silar, masih bisa ternyata commit dan knockdown 1 anggota dari Skyless Gaming University. Yang betul, dan nampaknya Iker juga harus bisa dipulangkan langsung ke bagian lobby, hanya menyisakan Smith dan juga Zai. Nampaknya 2 punggawa terakhir untuk tim Scarlet Gaming, dan dari RBNW mereka masih bisa survive, mereka masih bisa bertahan, tapi hati-hati bagian backline-nya akan coba di backstep nampaknya oleh keberadaan dari arah tim Scarlet kali ini. Ya, dan ternyata Scarlet mengambil utara terlebih dahulu, jadi mereka nggak bakal ketemuan sama BNW di awal-awal, malah mereka bertemu ketika rotasi, dan DG cukup dekat dengan Bumi Sport, sudah mulai ngeflank Miliano ke bagian sebelah kanan, semakin dekat menuju ke arah Bumi Sport, sudah ada di bagian depan, dan itu dia Uzi spray-nya mampu memulangkan pemain-pemain Boom ke arah lobby. 10 tim tersisa di menit ke-19. 3 poin elimination sudah dikumpulkan oleh tim DG nampaknya hingga menit ke-19 dan akan berjalan ke menit yang ke-20, tapi RRQ akan semakin lebih nyaman lagi. Mereka punya area, mereka punya kontrol yang sangat amat bagus, bahkan McLary pun akan coba ditargetkan nampaknya oleh tim RRQ, tapi ini kesempatan RRQ juga untuk mereka bisa bergerak lagi masuk ke arah bagian circle yang selanjutnya. Yap. Dan DG sudah berhasil meretake tempat yang ditinggalkan oleh Bumi Sport karena tadi diratain oleh tim DG. Boom sudah dipulangkan ke bagian lobby, dan Mort berdekatan dengan arah Skylight. Smith menggocek sedikit melakukan pengecekan ke bagian depan, namun Mort tidak memberikan tembakan sama sekali, dan Asa bersiap untuk memberikan sebuah surprising fire ke arah pemain-pemain dari Skylight. Namun granat dari Mort yang akan dilemparkan terlebih dahulu. Father Mort dari bagian lain mendapatkan sebuah angle bertukar Smith. 1 tertake down, dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 1 pemain lagi dari Skylight di bagian bawah, Zai yang tersisa. Yes, dan Zai juga nampaknya berusaha untuk menyelimuti dirinya dengan beberapa smoke yang juga sudah boleh pop out, tapi Voldemort terculik dari arah belakang dengan keberadaan dari arah tim Scarlet Gaming yang melihat keberadaan, tapi Zai di steal kill berarti. Betul, ada steal elimination yang dilakukan oleh Zai, lumayan nambah poin untuk Skylight Gaming. Betul, nambah poin lagi untuk tim Scarlet Gaming yang hanya bisa kelas match standingnya dari arah seorang Zai, tapi RRQ pun juga akan coba nge-split nampaknya, tapi hampir ternyata ketemu dari arah seorang drone nampaknya dari tim NFT, dan 1v1 tapi drone my god, dengan HP yang cukup low berhasil bisa memenangkan fight-nya atas Flux tadi. Sayang banget produce smoke-nya nggak clear tadi ya, nggak clean untuk mendapatkan 1 knockdown, malah dia yang dipulangkan ke arah lobby. Bonus fight masih tersisa, Bigetron masih tersisa, BNW hanya menyisakan 2 pemain saja, tapi close combat tidak akan bisa dihindari lagi antara GD dan juga tim Bigetron. Liquid terbakar mundur ke bagian belakang, namun dari Dayball masih menzoning out supaya Bigetron semakin mundur dan tidak mendekat menuju ke arah area mereka. Revive akan diupayakan oleh seorang Liquid, Luxi yang akan diselamatkan oleh Liquid, sementara
sementara ini, tapi Daybot masih berusaha loh untuk mencari dan terus mencari keberadaan dari pemain-pemain Bigetron. Ya setuju, dan juga nampaknya sedikit diturunkan kembali temponya, baik itu dari Bigetron dan juga GD. Mereka berusaha untuk memaksimalkan dulu unit yang mereka punya, baik itu granat maupun molotov dan juga smoke untuk bisa membutakan misi mereka. Tapi circle-nya tidak memihak kepada siapapun. Betul. Ini circle yang netral banget, membuat semua tim harus bergerak masuk ke dalam zona untuk saat ini. Ini yang akan dilakukan oleh Onyx, di mana mereka bakal mendobrak pertahanan dari DU. Masuk ke bagian dalam, seorang diri aja di bagian dapur ada orang, namun tidak ada yang tertakedown sama sekali. Sebuah kejutan yang gagal dari DU. Satu tertakedown, Save dipulangkan ke arah lobby, dan Nick sudah menguasai bagian lantai 1. Hanya tinggal Cannot di lantai 2. Wow, dan akan coba langsung di pick dengan 2 player sekaligus double pick. Jump Granat, shoot bahkan dari seorang awas! di granat. Duar! Untungnya. Oh enggak, Kok nggak ada bunyi duarnya? Oh, enggak, smoke. smoke. Gua kira granat. Panik loh. ya, Betul. panik. Itu kalau tadi granat lumayan 2 kenok. Lumayan 2 kenok. Seenggaknya ngebaying time Onyx supaya nggak cepet buat masuk ke dalam zona. Apalagi sekarang zona udah bergerak lagi. Betul, dan belum ada yang masuk ke dalam zona. Itu dia, ini zona yang membuat kelima tim yang tersisa harus perang terus, tapi bahkan Batman bisa berkamuflase dengan begitu indahnya. Dan hati-hati DG, kalau dia nggak aware ada posisi dari arah seorang Batman, bisa terbackstep juga bagian backline dari arah tim DG kali. Tapi DG nampaknya juga akan semakin fokus lagi, akan mengalihkan pandangannya nampaknya ke arah tim Onyx yang tepat berada di seberang mereka kali ini. Yap. Kali ini dari Miliano yang akan memundurkan kendaraannya, tapi wow, dia nggak sadar. Seperti yang Windy bilang, nggak ada yang sadar kalau ada Batman di arah bagi lagi berkamuflase. Itu dia, dan bahkan dari DG juga akan rotasi, tapi posisi DG ini free vision banget. Masih ninggalin Rancid di belakang. Iya. Masih agak bisa bernafas lah. Kalaupun ada tembakan kejutan dari arah Batman, seenggaknya Rancid masih bisa memberikan backup. Cuma akan selama apa Rancid bertahan karena posisinya juga udah mulai perang gitu. DG udah mulai ditekan, dan Batman berhasil mengamankan satu pemain terakhir DG yang tertinggal, bakal langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination. Tapi Batman gak bisa bertahan lama. 4 tim tersisa, Bonafide, Onyx, DG, dan GD. Yes, betul, dan GD satu-satunya tim yang masih komplit dan sekarang bakal ter-knockdown player dari arah tim GD. Dogma dan Tuyol akan coba ditargetkan, nampaknya angle-nya dari arah seorang Flyboy yang semakin lebih ke depan lagi, berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi point. Eliminasi tambahan lagi, tapi nampaknya Tuyol juga semakin terjepit angle-nya dari berbagai vision yang berbeda dari 2 player terakhir dari arah tim DG kali ini. Betul sekali, DG masih bertahan dengan 2 pemain mereka, cukup dekat dengan arah Bonafide, di mana Bonafide juga sedang melakukan split position. DG harus menyelamatkan rekannya kalau misalkan mereka ingin bangkit dengan 2 pemain, tapi sepertinya Daybot udah nggak bisa diselamatkan lagi. The last man standing kali ini Satar yang tersisa, tapi nggak boleh diremehin karena Satar punya track record survival skill dengan last man standing begitu bagus. Iya betul, dengan posisi yang cukup maksimal juga bisa dimaksimalkan oleh seorang Satar, dan Satar masih berusaha juga untuk bisa menyelamatkan posisi placement untuk tim Garis Gopa, tapi Tuyol tidak banyak pergerakan yang bisa dia buat, bahkan berkelok banget angle-nya. Vehicle juga sudah dia tidak punyai, dia nggak bisa bergerak lagi, dan kali ini nampaknya dari arah McCleary, lihat dia nge-hold angle, dia nggak mau mengalihkan pandangannya dari arah Tuyol. Ya seenggaknya Tuyol udah masuk ke dalam circle, seenggaknya dia udah masuk ke dalam circle. Sementara Onyx belum masuk, GD juga belum masuk, tapi lihat Satar begitu tenang untuk menunggu momentum menembak ke arah 2 pemain dari Onyx. Ya betul sih banget, dan juga nampaknya lihat split yang dilakukan oleh tim Bonafide, mereka split out ke kanan dan juga ke kiri, bahkan sekarang Onyx juga sudah mulai nekat masuk ke arah bagian pertahanan mereka, tengah-tengah circle. Bahkan ini Onyx bisa jadi santapan juga, bahkan sekarang nampaknya Tuyol lah yang akan coba menargetkan ke arah tim Onyx. Betul, tadi ada percobaan through the smoke dari seorang McCleary, masih belum mampu untuk mendapatkan seorang Cleon. Percobaan berikutnya mengincar bokong dari Cleon, dan mobil meledak masih bisa dihindarin. Sebuah move yang begitu bagus dari seorang Cleon, tapi ada tembakan juga dari bagian seberang sana bermaksud untuk meledakkan mobil dan membuat satu pemain dari DG tertakedown karena ledakan mobil. Betul, dan ada predict shot dari arah seorang Joe Breaky yang hampir menumbangkan, tapi dapatkan di follow up juga firingnya oleh seorang Cleon yang berhasil bisa menumbangkan satu player dari arah tim DG. Betul, dan akan diledakkan mobil dari DG supaya, mobil dari Onyx supaya mereka tetap aman. McCleary sepertinya bakal dipulangkan ke arah lobby. Cleon menambah pun di elimination untuk tim Onyx. 8 elimination sementara ini dari tim Onyx Esports. Wow, ini benar-benar luar biasa banget. Ini kalau kita bisa bilang dari Onyx juga sudah mulai step up gameplay mereka. Dan mungkinkah prediksi dari Kadona berarti ya? Onyx tadi Dona ya? Akan terbukti kah berarti? Antara Dona atau Flo? Karena analisis cuma 2 itu. Wow! Satar? Ini kaget sih, tapi kelihatan punggungnya, dan through the crash dari Satar bermaksud mendapatkan Jobrenki, tapi ternyata Jobrenki mampu untuk mendapatkan satu orang lagi, dan Playboy last man tadi bakal langsung dihantam begitu aja. Bonafide mampu untuk membersihkan DG. 2 tim tersisa, Onyx versus Bonafide dengan kondisi 3 melawan 1 ini akan membuat Tuyul lebih percaya diri lagi, akan langsung bercoba ke barisan paling depan. Tapi apakah Jobrenki mampu untuk memberikan clutch-nya? Sudah semakin dekat, ada granat yang dilempar, through the crash masih belum masuk hit market, tapi ternyata dari bagian lain Tuyul mampu untuk memulangkan pemain Onyx ke arah lobby, dan winner chicken dinner untuk Bonafide di game yang terakhir. Ini tadi prediksi Bonafide. Iya, tadi kamu pasang prediksi Bonafide. Oh, bener berarti ya? Bener. Terbukti di game kita yang terakhir dengan total 3 poin elimination yang didapatkan oleh Bonafide di game kita yang terakhir pada malam hari.